Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Cikatapani. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang transparansi pembentukan produk hukum daerah. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui dahulu landasan filosofis keterbukaan informasi publik, di mana adanya hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin konstitusi. Ini juga diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga harus ada pengoptimalan pengawasan publik terhadap terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Dan juga harus adanya mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan juga akuntabilitas. Landasan filosofis keterbukaan informasi publik juga dengan tujuan memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN, serta mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Adanya asas keterbukaan informasi ini, yang pertama, setiap informasi publik bersifat keterbukaan dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Yang kedua, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Yang ketiga, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, di mana juga harus adanya biaya yang ringan dan juga cara yang sederhana. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang kepatutan dan kepentingan yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Adanya kewajiban badan publik dalam pasal 7 Undang-Undang KIP. Yang pertama, badan publik wajib menyediakan dan juga memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan kepada pemohon informasi publik, yang meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala dan juga informasi yang wajib disediakan setiap saat dan informasi serta-merta. Yang kedua, badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengolah informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 354 dikatakan bahwa pengaturan hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, di mana dalam tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dijelaskan yang pertama tentang menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Tujuan keduanya yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Adanya bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini dikatakan untuk mencakup yang pertama, penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Yang kedua, perencanaan, penyelenggaraan atau penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan juga pengevaluasian pembangunan daerah, di mana pengelolaan aset dan atas sumber daya alam daerah, serta penyelenggaraan pelayanan publiknya. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ini dilakukan dalam bentuk pertama, konsultasi publik, kedua, kemusyawarah, ketiga, kemitraan, keempat, penyelenggaraan aspirasi, kelima, pengawasan, dan keenam, keterlibatan lain dengan sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, penyusunan produk hukum daerah ini dasar undang-undang peraturan dasarnya
Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang kedua mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga tentang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mana tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dalam produk hukum ini dalam pasal 1 angka 19 Permendagri 80 tahun 2015 dikatakan produk hukum daerah ini adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi peraturan daerah atau nama lainnya perkada, peraturan bersama kepala daerah PBK atau PBKDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Tertibnya regulasi dalam penyusunan Perda sendiri telah diidentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah serta tambahan lembaga dan juga berita daerah. Landasan pembuatan peraturan perundang-undangan adanya unsur-unsur seperti unsur filosofis, unsur sosiologis, unsur yuridis. Yang pertama dalam unsur filosofis sendiri menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, dalam unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Nah, untuk unsur yuridisnya ini menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Adanya tertib substansi itu yang pertama materi muatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatan tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta materi muatan menyelesaikan masalah dan menjawab kebutuhan, di mana adanya ketiga asas yaitu maksudnya adanya ketiga asas dari tertib substansi ini. Yang pertama ada lex specialis derogate lex generalis, yang kedua lex super derogate lex inferior, yang ketiga lex posteriori derogate lex prior. Peraturan yang lebih khusus juga mengesampingkan peraturan yang bersifat umum terhadap hierarki, yang mana peraturan yang lebih tinggi juga mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, serta peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama terhadap hierarki peraturan setingkat apabila terdapat perbedaan baik tujuan maupun maknanya. Kemudian adanya tahap pembentukan produk hukum. Yang pertama ada prolegda atau yang disebut dengan instrumen perencanaan program pembentukan pengaturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam penyusunan ini berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah. Aspek hukum kewenangan pembentukan perda itu sendiri dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 236 ayat 1, perda ini dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 14 dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembentukan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, di mana peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau hukum daerah lainnya yang kepentingan umum, di mana adanya juga kategori informasi yang terbuka. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik sekurang-kurangnya terdiri atas daftar rancangan dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan,
keputusan dan atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan. Ini diatur dalam pasal 49 Undang-Undang KIP, pasal 11 ayat 1 huruf F per Q 1A nomor 1 2010. Adanya kategori informasi yang terbuka yang dijelaskan pada pasal 13 Perki nomor 1 tahun 2010, di mana informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri di atas. Pertama, dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan, atau kebijakan. Kedua, masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan. Yang ketiga adalah risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan. Yang keempat, rancangan peraturan. Yang kelima, tahap perumusan peraturan. Yang keenam, peraturan, keputusan atau kebijakan yang telah diterbitkan. Adanya sanksi pidana ini diatur pada pasal 238 UU 23 tahun 2014, di mana Perda dapat memuat ketentuan